Gunung Batu Banawa, Kalimantan Selatan. Konon pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Dian Ingsu dengan seorang anaknya yang bernama Raden Penganten. Kehidupan mereka berdua diliputi dengan rasa kasih sayang karena anggota keluarga mereka hanya terdiri dari 2 orang. Maka tidak ada lagi anggota keluarga untuk membagi kecintaannya. Kehidupan mereka berdua pun sangat sederhana. Tanaman hanya terbatas pada halaman rumahnya. Perburuan hewan pun terbatas pada hewan-hewan yang ada di sekitar desanya. Lalu dari situ timbullah niat sang Raden Penganten untuk pergi merantau jauh dari desanya. Walaupun ia telah dihalang-halangi dan dilarang oleh sang ibunya, ia tetap pada kemauannya. Akhirnya sang ibu dengan berat hati menyuruh sang anaknya atau membolehkan sang anaknya untuk merantau. Lalu pergilah sang anak jauh dari desanya untuk pergi merantau. Di situ ia mendapatkan banyak uang untuk ditabungnya karena kebaikan, kejujuran, dan perbuatannya. Akhirnya, setelah ia menabungkan semua itu, ia mendapatkan uang yang banyak dan bisa untuk diberikannya barang-barang yang berharga dan mewah. Lalu dari situlah ia telah dikenal banyak orang dan akhirnya dia menikah dengan seorang putri raja dari negeri situ yang cantik paras mukanya. Akhirnya setelah sekian lamanya beberapa tahun kemudian timbullah niat sang Raden Penganten dalam hati untuk mendatangi sang ibunya kembali pulang ke desa. Akhirnya dibelinya lah sebuah kapal mewah. Di dalam kapal mewah itu berisikan barang-barang mewah yang sangat bagus atau oleh-oleh untuk sang ibunya. Lalu ketika telah tepat waktu yang untuk diperuntukkan baginya untuk pergi lagi ke desanya sudah datang. Pergilah dia bersama sang istri tercintanya. Lalu setelah sampai di situ, orang-orang kampung sangat terkejut dengan kedatangannya. Lalu ada orang kampung yang memanggil sang ibunya. Dan ibunya yang telah tua renta dengan pakaian yang bersahaja dan buruk itu, lalu mendatangi sang anak tercintanya dengan tergesa-gesa. Tapi jangankan oleh-oleh yang pernah dipesannya dahulu, diakui sebagai ibu pun, Dian Ingsu tidak diakui oleh Raden Penganten. Rupanya di depan istrinya yang cantik jelita, sang Raden Penganten merasa malu karena pakaian ibunya yang sangat buruk rupa dan pakaiannya bersahaja itu dan ibunya yang sudah tua. Lalu sang Raden Penganten pun tidak mau mengakui ibunya itu. Berat hati Dian Ingsu melihat seperti itu, tapi Dian Ingsu tetap berinsaf dalam hatinya. Sayang, si Raden Penganten tetap membantah dan tetap tidak mau mengakui sang ibu.
Ia mau membelokkan kapalnya ke arah tujuan lain, meninggalkan sang ibu yang sendirian menangis di situ. Lalu sang ibu berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah balasan setimpal kepada anakku yang telah durhaka kepadaku." Lalu badai angin dan topan beserta petir-petir yang menyeramkan datang menyusuri lautan itu. Dan kapal Raden Penganten terombang-ambing dengan badainya itu hingga terbelah dua dan hancur berkeping-keping. Tentu saja semua isi dan manusia yang ada di dalam kapal itu tenggelam dan binasa. Haji Yakinso melihat itu sangat menyesal telah mendoakan anaknya seperti itu. Tapi perbuatan anaknya juga yang seperti itu. Pesan moral dari kisah ini adalah janganlah kalian meniru seperti Raden Penganten, karena walaupun ibumu itu penampilannya sangat buruk dan bersahaja, tetap kamu harus mengakui ibumu itu. Karena ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, dan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Semoga cerita saya ini ada manfaatnya, yes, untuk kalian semua. Sampai sini aja dulu cerita saya. Ada pantun buat kalian. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup di sini. Terima kasih. Sumasa.